warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat siang pemirsa. Apa kabarnya nih hari ini di hari Kamis manis ya? Kamis manis. Kamis manis gak tuh ya? Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama kami. Saya Raudloh Rida. Dan saya dari Odeng. Tentunya di Sore Seru. Mengulas berita no kaku-kaku di bulan Ramadan. Pastinya menebar kebaikan, meraih keberkahan. Oke. Kayaknya gak klop-klop dia dari hari-hari apa gitu ya. Oke. Dari apa kabar? Very good. Satu Oke. hari kamu gak ada ya? Iya betul Iya. banget ya. Besok very aku good, yang very gak good. ada. Oh ya udah deh ya, kita gantian kalau kayak Betul. gitu. Tapi maksudnya ya aku izin ya, bukan gak ada ya, coy. Iya. ya harus lengkap, harus lengkap izin ya. maksudnya. Izin pakai kayak gini nih, Der. Izin kayak Izin gitu. suhu ini. Oke, nggak apa-apa deh ya. Mau kita berdua atau mau salah satu di antara kita yang hadir menemani pemirsa, tentunya ini tidak mengurangi keseruan kita akan memberikan edukasi dan juga mengulas berita di Sore Seru untuk pemirsa setia Sultan TV. Betul sekali. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru nih ya. Kasus betul banget. korupsi Kementerian Agama Kota Haji. Aduh, ini gak selesai, belum ditahan-tahan tersangkanya. Dan kabarnya ini ada kemungkinan untuk segera ditahan oleh KPK. Betul banget. Ini kan kalau kita lihat ya kasus terkait dengan haji ini, kuota haji ini ya, yang melibatkan dari ex Menteri Agama. Betul. Kemudian juga ada salah satu ini haji ya, apa sebuah travel ya itu kan. Kemudian juga dengan beberapa orang-orang yang berkaitan di dalamnya. Ini masih bergulir dari tahun kemarin hingga saat ini. Betul sekali. Dan ini tuh ya kalau tidak salah ya, pihak kerajaan Saudi Arabia itu memberikan tambahan kuota, Ya. tapi oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama waktu itu kuota ini nggak diberikan kepada haji reguler, tapi malah ditingkatkan untuk haji apa namanya di sebuah tuh? travel maktur. Iya, pokoknya bukan reguler ya, apa ya namanya, furoda ya, Furoda, atau furoda. VIP, dan jual lebih mahal. Nah, Alhasil harusnya orang-orang yang berangkat jadi nunggu 7 tahun. 8 apa itu tahun. hukumnya Pak Ustadz? Iya kan? Wah benar. Dan ini sempat menghebohkan ya. Lagi-lagi kalau kita lihat ya, ini apa ya, sebuah kasus korupsi tidak memandang dari mana asalnya. Iya nggak sih Der ya? Mengerikan sekali ya. Betul Maksudnya banget. ini tuh kan adalah salah satu garda terdepan untuk membentuk akhlak, Nah. kepribadian Kementerian Agama loh ya. Betul banget. Karena kalau kita lihat ternyata kasus ini sudah bergulir dari tanggal 9 Agustus 2025. Jadi nih KPK ini mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun 2023-2024, Der. Dan masih proses, belum Betul kelar-kelar. banget Udah sampai mirip, saat ini. Udah mirip Harun Masiku ya, nggak kelar-kelar deh. Ya, kenapa sih akhirnya nggak kelar-kelar ya? Karena kan kalau kita lihat ya, ini tuh ternyata ada 3 orang yang akhirnya waktu itu sempat ditahan tidak boleh keluar negeri. Namun ya per tahun 2026 ini akhirnya hanya ex Menteri Agama ya dan Isfah Abdul Aziz yang merupakan staf dari kementerian yang akhirnya ditahan dan ini dijadikan tersangka seperti itu. Namun ya ternyata nih ya ini ex Menteri Pak Yakut ini mengajukan permohonan pra peradilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari. Aduh, Gitu. serem banget ya, harusnya cepat diproses karena ini kerugiannya hampir 1 T loh. Iya betul banget. Dan ini kan ada spekulasi yang 1T, ada juga katanya nih ya di ini juga mengumumkan bahwa KPK per 4 Maret sebenarnya ini keuangan negara akibat kasus ini kerugiannya mencapai dengan 622 miliar. Wow. Gede banget nggak tuh? Gede banget lah, itu sayang banget kan bisa dipakai buat MBG. Iya kan? Betul sekali. Dan sebenarnya bukan buat MBG aja ya. Iya, banyak. Kalau kita lihat ada banyak sekali kebutuhan masyarakat Republik Indonesia. Tapi kan sekarang prioritas pemerintahan kan adalah MBG nggak sih? Iya sih, betul, Pasti itu betul. dialihkan ke MBG uangnya nanti. aduh bulan puasa nih. Ya pokoknya kita akan terus memantau ya terkait dengan pemberitaan dan juga ini ada kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Agama ini. Karena ya kalau kita lihat harus ada tindakan tegas tentunya karena korupsi ini sangat amat menyengsarakan rakyat seperti itu. Berbicara mengenai menyengsarakan rakyat, yang kali ini juga ada informasi yang bikin
wanita sengsara juga nih. Aduh, Kamu pernah naik benar-benar. KRL nggak? Pernah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan jangan mengalami hal yang seperti ini ya. Iya, alhamdulillahnya belum, mungkin enggak yang separah si mbaknya, tapi kalau semisal bergesekan badan diliatin gitu, yang aneh itu pernah sih, Der. Jadi memang risiko naik transportasi publik dengan kapasitas yang luar biasa seperti itu tuh seperti itu ya, salah satunya ya. Jadi kemarin memang kebetulan aku lagi buka TikTok juga, terus scrolling ada berita ini dan ini baru naik ya di berita online. Jadi seorang wanita ini mendapatkan perilaku yang kurang mengenakan ya dari salah satu penumpang lainnya. Kabarnya ini sampai tangannya ini pegang-pegang area badan dari wanita itu. Wah, benar banget. Aku sempat melihat videonya, ini sudah beredar di media sosial karena kan ini juga diunggah ya oleh akun Instagram pribadinya dan akhirnya viral seperti itu. Ini kalau kita lihat ya, laki-laki atau oknumnya tersebut nih ya, bukan oknum ya, pelaku lah ya kita sebutnya, memang melakukan hal yang tidak senonoh kepada korban dan tentunya ya Der ya, sebenarnya ini bukan kali pertama terjadi. Bukan cuma di Indonesia, sebenarnya dimanapun di area publik, bukan hanya KRL saja, entah itu bus atau yang lain-lain, ini masih banyak terjadi terkait dengan pelecehan. Iya, jadi jangan khawatir untuk para wanita ataupun pria siapapun karena pelecehan bisa terjadi kepada siapa aja. Tips-tipsnya kalau misalkan kita naik transportasi publik ya, jangan lupa laporkan, kemudian juga langsung aja boleh direkam atau divideoin. Betul banget. Dan minta bantuan penumpang lain yang pasti ya. Nah benar, kadang nih Der ya, ini yang satu kadang sering terjadi atau jadi case juga ketika terjadi seperti itu kan kaget ya. Kayak kok gini sih, mau apa nih, apa ya, mungkin orang-orang yang gak enakan mau marahin lah, gak enak gitu, takutnya kayak kayaknya gue salah asumsi dan lain-lain gitu ya. Kalau memang itu terjadi, nah kita bukan harus make sure ya, pastikan itu benar-benar kita udah langsung jaga jarak. Dan tadi kalau misal kita nggak berani untuk rekam, karena sekarang tuh HP tuh kan bisa direkam ya. Betul. Tapi dengan tujuan yang baik tentunya. Kalau nggak berani untuk merekam kejadian, karena itu kan sebagai alat bukti, itu langsung bisa minta bantuan penumpang lain. Kalau ternyata penumpang lainnya juga ternyata nggak membantu ataupun cuek-cuek aja, langsung ada petugas. Iya, dan ini diharapkan bisa jadi evaluasi ya untuk pemerintah, khususnya untuk KAI ini, supaya ngelihat memang animo masyarakat naik transportasi publik itu sangat tinggi, khususnya di Jabodetabek. Betul banget. Jadi semoga nanti bisa lebih diurai lah ya, supaya nggak padat banget seperti itu. Betul banget. Atau enggak, ini ada salah satu inovasi juga yang sudah ada di, kalau nggak salah di Korea Selatan ya. Aku nanti kita cross check kembali, tapi ini di luar Indonesia tentunya. Jadi ada gerbong yang memang itu khusus perempuan, dan banyak seperti itu, dan literally yang perempuan aja gitu. Kebetulan di KRL Indonesia udah ada juga. Udah ada, cuma kan satu ya. Depan dan belakang. Dan tapi kan kalau kita lihat ya, ketika office hour itu jam-jam pulang kerja, wah itu udah berdempetan, nggak lihat ini itu gitu kan ya. Nah ini mungkin bisa menjadi sebuah hal yang bisa dikaji ulang oleh KAI seperti itu. Dan yang berikutnya nih Rida, juga pemirsa di rumah, ini informasi menarik juga, masih ada kaitannya dengan perang di Timur Tengah. Aduh nih. Masih berlanjut ya, masih berlanjut. Jadi ini ngefeknya kemana-mana, salah satunya adalah kenaikan BBM di Jepang. Wah, bukan di Indonesia nih? Bukan, negeri Sakura yang jadi impian sebagian orang Indonesia nih. Oke. Jadi emang naik. berapa besar kenaikannya sih Der? Jadi sekitar 20-30% ya. Sekarang tuh harga minyak di sana tuh BBM-nya 160 yen, atau kalau di Indonesia itu sekitar 17 ribuan ya, dan itu katanya akan mendekati di 20 ribu. Mungkin beberapa waktu depan akan naik lagi. Nah benar banget, dan akhirnya ini kan kalau kita lihat ini berita dari tetangga gitu kan ya, tetangga dekat banget, tetangga jauh ya, terkait dengan kenaikan harga BBM. Nah kita nggak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia, meskipun kemarin sempat ada angin segar katanya, kapal dari Pertamina ini udah bisa lewat seperti itu, jadi katanya stoknya aman. But we never know what will happen. Iya, karena sekarang perang juga masih berlangsung ya. Betul banget. Dan kita lagi-lagi mengimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia, akhirnya jangan panik buying seperti itu. Ngedengarnya beritanya di Jepang, tiba-tiba udah nyetok tuh berapa dirijen dan lain-lain. Akhirnya gitu kan. Langka, inflasi naik, semua aduh chaos, jangan deh, mengerikan ya saya gitu kan. Betul, kita kan nggak mungkin semuanya akan berkuda ya. Yes, berkuda kembali ke zaman perang gitu ya. Nah, benar banget. Atau naik onta gitu. Nah, itu.
Nah ngomong-ngomong naik onta ini biasanya identik sama Arab dan Arab sekarang juga lagi banyak ya ininya. Ini juga terdampak salah satunya Betul. terkait dengan tadi perang di Timur Tengah ya. Jadi stay safe buat semua pemirsa dimanapun Anda berada. Setuju sekali. Pemirsa jangan kemana-mana nih karena apa tuh? Kenapa kamu? Aduh kayak biasa. Ini beberapa jam lagi kita mau buka, tapi kayak rasanya kok aus gitu ya. Kita tahan-tahan gitu. banget kalau lagi Ramadan nih. Oh, baiklah. Aku punya tips nih buat kamu. Jadi aku tuh kalau buka puasa langsung minum air putih dulu. Waduh. Nah ini air putihnya dari Cibaduy, produksi lokal daripada Rincang dan mata air Gunung Karang. Nih buat kamu. Tapi kalau kamu pengen banyak juga, aku stoknya banyak. Jadi nanti aku bawain ya. Oke, aku mau deh ya beberapa kardus deh ya. Boleh dong. Gitu. Jadi ini adalah Cibaduy Water is Better katanya. Betul. Slogannya. Dan wah ini bisa banget, cocok banget nih Daria buat nanti buka puasa. Betul. Dan ini juga bisa dibawa traveling karena kan kemasannya mini bagus nih. Ya. Iya, segar banget kan kelihatan dari gambar dan ininya ya, airnya langsung. Nah kalau kamu nyetok banyak, kayaknya juga aku mau nyetok banyak nih. Iya boleh, nanti punya aku dibawa dulu deh biar aku pesen lagi. Wih bagus banget. Dan juga pemirsa nih bisa juga dicobain air Cibaduy. Buat berbuka puasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sore Seru.